Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irama Sultana dengan NIM 2200302092 dari kelas 3B1. Kali ini saya akan mempresentasikan kompetensi tenaga penjualan dan penyedia penjualan untuk tugas manajemen pemasaran. Berikut ini adalah daftar kompetensi tenaga penjualan dan penyedia penjualan. Selanjutnya, ada segmentasi perusahaan dan target segmentasi. Hotel Wyndham Casablanca cocok untuk para pembisnis untuk menggelar event dan meeting bagi mereka. Selain itu, hotel ini juga cocok bagi traveler untuk merasakan liburan singkat di tengah kesibukan kota pada program weekend staycation yang terjadi setiap minggu. Selanjutnya, positioning perusahaan. Positioning dari Wyndham Casablanca Jakarta adalah untuk membuat perjalanan ke hotel menjadi mungkin bagi semua orang. Kemanapun mereka pergi, Wyndham akan selalu ada untuk menyambut mereka. Pemilik Wyndham memainkan peran penting dalam menjalankan misi ini di hotel-hotel milik Wyndham di seluruh dunia. Selanjutnya, definisi diferensiasi. Diferensiasi merupakan strategi yang membuat produk berbeda dengan kompetitor, bahkan melebihinya, sehingga hasilnya dapat dinilai oleh konsumen dan nilai yang diharapkan dapat mempengaruhi pilihan dan kepuasan konsumen yang paling istimewa. Definisi bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah serangkaian variabel pemasaran yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan berupa target pemasaran. Selanjutnya, fasilitas yang ada di Hotel Wyndham Casablanca Jakarta. Wyndham Casablanca Jakarta memiliki 12 meeting room dan 280 kamar yang terdiri dari 36 Kabar Residence, 186 Grand Deluxe Room, 37 Executive Room, 20 Executive Business Room, 20 Junior Suite, dan 1 Presidential Suite. Selain itu, Wyndham Casablanca memiliki 2 restoran, yaitu Cafe One Restaurant dan juga Riva Restaurant. Dan selanjutnya memiliki fasilitas kolam renang. Untuk tipe-tipe pendekatan penjualan, Wyndham Casablanca sendiri melakukan pendekatan melalui soft sell, yaitu dengan membagikan produk berupa brosur dan juga mengadakan diskon setiap ada event. Selanjutnya, elemen value perusahaan. Wyndham Hotel dan Resort adalah salah satu franchise hotel terbesar di dunia dan penyedia layanan manajemen hotel terbaik yang memiliki lebih dari 9.000 hotel di 80 negara. Lalu, Wyndham Hotel and Resort memiliki 20 brand ternama. Di antaranya adalah Super Egg, Day Inn, Ramada, Microtel Inn and Suites, La Quinta, Wingate, American Inn, Hawthorne Suites, The Trademark Collection, dan Wyndham. Selain itu, lebih dari 400 properti telah di-manage di bawah naungan perusahaan ini. Selanjutnya ada value Wyndham Casablanca. Value dari Wyndham mewakili prinsip-prinsip yang digunakan untuk memadu setiap keputusan. Yang pertama ada integrity. Wyndham berpegang teguh pada standar yang tinggi dan beroperasi dengan kebenaran dan transparansi. Selanjutnya ada accountability. Wyndham menghormati komitmennya dan memberikan hasil yang terbaik. Selanjutnya ada inclusive. Wyndham menyambut semua orang, menghormati segala perbedaan di antara manusia, budaya, ide, dan pengalaman. Selanjutnya ada caring. Wyndham memberikan waktu, perhatian, dan tindakan secara dermawan. Selanjutnya ada fun. Wyndham mencintai apa yang mereka lakukan dan menyampaikan kecintaannya kepada para tamu. Selanjutnya ada
laksanakan komunikasi efektif. Yang pertama, ada mendengarkan lawan bicara. Yang kedua, ada mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, memberikan informasi yang jelas. Yang keempat, mengkombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Selanjutnya, ada laksanakan penulisan bisnis. Berikut ini adalah contoh dari penulisan bisnis yang dilakukan oleh Windham Casablanca dengan PT Sinergi Performa Cipta. Selanjutnya ada mengelola momen kebenaran atau moment of truth. Momen bertemunya tamu dengan petugas hotel, di antara lain pada saat di area lobi kita bertemu dengan bellman, resepsionis, dan GRO. Selanjutnya pada saat kita di kamar kita bertemu dengan room boy. Pada saat kita di restoran kita bertemu hostess, waiter, dan supervisor restoran. Selanjutnya pada saat kita di kolam renang kita bertemu dengan petugas public area. Selanjutnya ada menangani keluhan pelanggan. Ada beberapa cara untuk menangani keluhan pelanggan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada tanggap menangani keluhan. Yang kedua ada tunjukkan rasa empati. Ketiga meminta maaf dan bersikap solutif. Yang keempat ada menjalani kerjasama dengan pelanggan. Yang kelima ada ulasan positif jika masalah terselesaikan. Yang keenam ada jadikan komplain sebagai evaluasi. Yang ketujuh ada cari tahu motif pelanggan. Yang ke-8 ada ucapkan terima kasih kepada pelanggan atas komplain. Berikut ini adalah contoh untuk menangani keluhan pelanggan. Seperti yang kata Hotel dengan yang pada bisa dibantu. Ya, saya ingin komplain kenapa tertulis di perjanjian 25 page, tetapi yang dipersiapkan hanya 20 page. Kemudian saya sudah meminta printer, tetapi tidak ada. Lalu mic juga rusak. Apakah ada perbaikan? Baik Bapak, kami ingin meminta maaf atas pelayanan yang baik. Sebagai permintaan maafnya, kami akan memberikan diskon sebesar 40% sebagai permintaan maaf. Terima kasih telah menonton kami. Selanjutnya, ada melakukan pendekatan kepada pelanggan potensial. Yang pertama, mendapatkan data calon pelanggan potensial dapat menggunakan beberapa teknik mencari pelanggan, antara lain melalui referral maupun non-referral. Yang kedua, ada melalui media komunikasi berupa telepon, email, short message, dan service. Selanjutnya melakukan pertemuan atau meeting. Berikut ini contoh dari melakukan pendekatan kepada calon pelanggan potensial. Ini dengan Bapak Matthew. Dengan saya sendiri. Saya Ilham Alif sebagai sales marketing dari Windham Casablanca. Saya ingin menawarkan produk hotel kami berupa meeting room, event pernikahan, dan ada potongan harga untuk apabila. Untuk lebih lanjutnya, kita akan menjadwalkan tanggal dan waktu bertemu ya Bapak. Kira-kira Bapak ada waktu kapan? Kira-kira hari Jumat bisa bertemu. Baik Bapak, secepatnya kami tunggu kabar dari Bapak agar kami dapat melakukan negosiasi lebih lanjut. Terima kasih ya. Selanjutnya, menyusun rencana aktivitas penjualan. Berikut ini adalah contoh dari rencana aktivitas penjualan yang dilakukan oleh Hotel Windham Casablanca Jakarta. Selanjutnya ada melaksanakan keterampilan penjualan. Yang pertama ada membuka percakapan dengan pelanggan potensial, bertanya tentang nama, jabatan, maksud, dan tujuan kedatangan. Selanjutnya bertanya tentang kebutuhan dari pelanggan. Selanjutnya memberikan solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya melakukan presentasi produk. Selanjutnya menawarkan benefit dari produk. Selanjutnya adanya negosiasi. Berikut ini adalah contoh dari melaksanakan keterampilan penjualan.
Siang Bapak, perkenalkan nama saya Ilham Alwi Sultana. Saya dari Windam Casablanca Jakarta, bagian Sales Management. Berikut ini saya akan menawarkan beberapa produk di Windam Casablanca, antara lain ada ruang meeting, ada restoran, ada kolam renang, dan pusat kebugaran. Semuanya itu diskon 50%. Kira-kira Bapak milih yang mana? Silahkan dilihat dulu. Saya akan memilih untuk meeting 25 orang. Meeting 25 orang ya Pak. Kalau untuk meeting 25 orang kita ada ruangan Casablanca 2. Untuk half day-nya itu antara 225.000 per net, itu dapat 1 kali coffee break dan juga 1 kali makan siang di restoran kami. Untuk harga full day-nya itu harganya 250.000 net per pax. Itu dapat 2 kali coffee break dan 1 kali makan siang di restoran kami. Kira-kira Bapak memilih yang mana? Saya memilih full day. Bapak memilih full day ya. Sebentar ya, saya cek dulu. Untuk tanggal pelaksanaannya 12 sampai 15. 12 sampai 15 ya Pak. Bisa saya ulangi? Bapak memilih ruang Casablanca 2 untuk 25 pax dan itu full day ya. Full day-nya itu 250.000. Dari jam berapa kira-kira Bapak mulainya? Kira dari jam 8 pagi hingga jam 7 sore. Jam 8 pagi dan sampai 6 sore ya Pak. Untuk pembayarannya Bapak melalui via apa? Via transfer boleh Pak. Oke, melalui via transfer ya Pak. Ini sudah saya catat semuanya. Berarti ini sudah konfirmasi ya Bapak. Terima kasih atas bookingan Bapak ya Pak. Terima kasih. Selanjutnya ada mewujudkan kepuasan pelanggan. Yang pertama ada menggali kebutuhan layanan. Yang kedua ada mengkonfirmasi ulang guna memastikan pelayanan sesuai dengan permintaan. Selanjutnya ada mempersiapkan layanan pelaksanaan layanan. Selanjutnya ada menyusun rencana penjualan. Kebutuhan pelanggan diidentifikasikan. Selanjutnya ada permintaan pelanggan dikonfirmasikan. Selanjutnya ada layanan sesuai dengan yang ditawarkan. Selanjutnya ada memastikan seluruh sarana penunjang pelaksanaan dipersiapkan dan kebutuhan layanan pelanggan dikomunikasikan kepada seluruh personel yang terlibat. Yang terakhir ada melaksanakan pembinaan atau coaching dan penyuluhan atau konseling terhadap tenaga penjualan. Yang pertama ada coaching. Coaching adalah memberikan atau pelatihan yang diberikan perusahaan kepada para karyawan agar keterampilan mereka selama bekerja dapat meningkat. Sebagai tindakan proaktif, coaching bertujuan agar para karyawan bisa makin memahami tuntutan pekerjaan yang berdampak pada tujuan pribadi atau tujuan profesional perusahaan. Konseling adalah bimbingan yang diberikan ahli profesional kepada orang lain lewat teknik psikologis. Konseling biasanya merupakan upaya pengarahan, penyuluhan sekaligus pemberian bantuan dari konselor yang ditunjuk perusahaan kepada para karyawan. Selanjutnya, ada 5 fungsi coaching dan konseling, antara lain karyawan semakin paham potensi diri, motivasi karyawan meningkat, kinerja tim menjadi lebih baik, hubungan internal perusahaan menjadi positif, keuntungan perusahaan meningkat. Berikut ini adalah contoh coaching dan konseling di perusahaan Windam Casablanca. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Baik. Jadi saya memanggil kalian ke sini karena sales kita akhir-akhir ini menurun. Kira-kira ada masalah dari salah satu. Jika ada kalian masalah, kalian bisa hubungi saya sebagai konsultasi agar saya dapat memberikan solusi yang lebih baik. Untuk selanjutnya, kalian harus selalu supel dalam menjalankan tugas seperti pendekatan kepada pelanggan dan juga mempromosikan produk kita.
Saya harap kalian dapat bekerja dengan baik seperti semula agar pendapatan kita tidak menurun. Baik Pak, kita meminta maaf ya atas kesalahan jika tidak mengenakan bagi Bapak. Untuk kedepannya kita akan lebih giat lagi dalam bekerja untuk membangun semangat di hotel kita. Baik, itu saja dari saya. Ya, silakan masuk. Permisi Pak. Oh ya, silakan duduk Bu. Perkenalkan, saya Calia, staff dari Windam Casablanca. Saya ingin mengajukan terkait masalah itu kemarin. Yang pertama itu ada salah penyebutan data. Yang kedua masalah gorengan yang terlalu asin. Yang ketiga masalah kecap. Yang keempat itu ada masalah mic yang rusak pada saat kamu presentasi. Saya ingin ada masukan dari Bapak terkait masalah tersebut. Oke. Saya memahami atas ketidaksengajaan kamu. Menurut saya, kamu harus lebih teliti lagi dalam menginput data ya. Soalnya kan ini kamu penting. Selanjutnya harus lebih detail dalam melaksanakan tugas. Untuk masalah gorengan yang terlalu asin, menurut saya kamu harus bisa make sure ke kitchen agar memastikan gorengannya tidak asin. Dan yang terakhir untuk masalah kecap dan masalah mic yang rusak, seharusnya kamu bisa make sure ke peralatan yang dibutuhkan agar aman dan tidak ada yang kurang, apalagi urusan yang kayak kemarin yang kamu bilang ya. Dan saya rasa itu saja untuk menangani masalah yang kemarin. Selanjutnya kamu bisa keluar dari ruangan saja. Terima kasih ya Pak. Ya. Mungkin itu saja presentasi yang saya dapat berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.